Pemirsa, mulai 3 Januari 2022 lalu, sekolah yang berada di zona level PPKM 1 dan 2 mulai mengadakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% dengan menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan di tengah meningkatnya temuan kasus Omikron di tanah air. Mulai 3 Januari 2022 atau hari pertama semester genap, sekolah-sekolah yang berada di zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 dan 2 wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka setiap hari dengan kapasitas 100%. Meski varian Omikron sudah ada di Indonesia, namun pembelajaran tatap muka di sekolah ini tetap harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan digelar dengan durasi maksimal 6 jam. Kepatuhan untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci suksesnya PTM meski berada di tengah pandemi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan sebanyak 264.704 sekolah dan 33.497.256 siswa di Indonesia mengikuti pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Ya pemirsa, PTM di tengah virus jenis Omikron bahkan Delta, tentu PTM 100% ini sangat beresiko. Lalu seperti apa pihak sekolah seharusnya memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19 ini? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Bapak Iman Zanatul Hairi selaku Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat pagi Pak Iman, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi juga Mas Andri. Baik, Pak Iman, kita langsung saja berdiskusi mengenai PTM dengan kapasitas 100%. Ini tentu menuai beragam pro dan juga komentar dari tentunya orang tua. Nah, di satu sisi mungkin ada orang tua yang merasa lega, Pak Iman. Kalau anak-anaknya sudah kembali ke sekolah, mereka tidak perlu mengajari lagi anak-anaknya di rumah. Namun di satu sisi Pak Iman, ada mungkin sebagian orang tua yang khawatir jika anak-anaknya masuk ke sekolah belajar kembali dengan kapasitas 100% akan tertular dari COVID-19 sendiri. Karena kita tahu saat ini Omikron sudah ada di tanah air. Kalau dari Pak Iman sendiri dan teman-teman P2G, bagaimana menanggapi kebijakan pemerintah ini? Kebijakan tentang PTM dengan kapasitas 100% di sekolah. Iya baik Mas Endu. Pertama kita mengapresiasi ya terbitnya SKB 4 Menteri dengan peraturan dan juga infografis yang cukup baik sekali. Tapi kemudian kami melihat di sini PTM terbatas ya. PTM terbatas 100% ini juga agak paradok ya secara istilah. Bagaimana mungkin terbatas tapi 100%. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah soal 100% itu sendiri. Ketika itu dilakukan 100%, maka kita tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat seperti yang kita lihat sendiri gitu ya. Ketika 100% maka kapasitasnya adalah kapasitas kelas sebelum pandemi. Ketika sudah pandemik maka dengan jarak katakanlah sesuai dengan peraturan SKB minimal 1 meter itu tidak bisa dicapai kecuali dengan penambahan kelas. Namun penambahan kelas ini tidak terjadi di lapangan, hanya beberapa sekolah-sekolah saja yang dianggap sekolah bagus melakukan penambahan kelas. Tetapi sekolah-sekolah umumnya negeri itu tidak melakukan, sehingga kemudian 100% ini mau tidak mau didorong untuk pelanggaran protokol kesehatan. Dan temuan kami juga memang pelanggaran protokol kesehatan ini adalah pelanggaran yang sudah terjadi sejak tahun 2021 di semester pertama ya, di tahun awal tahun ajaran. Kemudian juga berbicara mengenai virus baru tersebut, ini kan vaksinasi anak untuk usia 6 sampai 11 tahun ya. Dalam catatan kami di 5 hari terakhir, ini untuk siswa yang sudah mendapatkan dosis pertama 186.307, lalu juga vaksin dosis kedua itu ada 4.084.994, tapi kemudian banyak data yang belum sinkron sekitar 3 juta lebih. Artinya vaksinasi anak untuk usia 6 sampai 11 tahun ini masih belum maksimal. Pertanyaannya, kalau memang belum maksimal dan mereka ini kan tinggal di sekolah dasar, maksud saya tingkatnya adalah sekolah dasar. Dan kalau sekolah dasar ini dipaksa untuk PTM terbatas 100%, otomatis berarti mereka ini belum siap dalam kadar vaksinnya ataupun herd immunity-nya.
Nah, dengan demikian maka kami dari P2G lebih cenderung kurang setuju kalau 100% ini dilakukan secara serentak. Untungnya ada beberapa sekolah yang punya kebijakan sendiri sehingga mereka menundanya terlebih dahulu karena butuh persiapan dan lain sebagainya. Kenapa mesti bertahap? Pertama ya seperti sudah disebutkan tadi, ada Delta ditambah Omikron dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kerumunan ini tidak dapat terkendali. Saran dari kami memang kami ingin agar PTM terbatas ini dilakukan secara bertahap gitu. Seperti misalkan 10% dulu baru 70 sehingga status. Seperti itu, Andrew. Baik, jadi memang ada Ya, itu dulu beberapa mungkin Mas Andrew. bahan evaluasi ya yang perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari ruang kelas, kapasitas kelas yang seharusnya ditambah karena mengingat sudah full ya, kapasitas 100%. Kemudian juga vaksinasi untuk anak dari umur 6 hingga 11 tahun yang belum tuntas karena masih banyak yang belum menerima vaksin kedua. Lalu bagaimana respon atau komentar dari para orang tua? Apakah ada para orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan ini karena mengingat kebijakan ini terlalu dinilai terburu-buru atau mendadak, Pak Iman? Iya betul, itu yang kami sampaikan bahwa kebijakan ini masih sangat terburu-buru. Mestinya harusnya ada kesempatan bagi orang tua yang memang belum dapat untuk PTM karena alasan kesehatan dan juga alasan-alasan lain. Kami kira ini pemikiran yang mundur ya. Kita harus melihat bahwa PJJ ini memang kondisi khusus karena ada pandemi. Tetapi teknologi yang kita pakai dalam JJ seperti konsep pendidikan hybrid learning menggabungkan antara PJJ dengan PTM itu harus tetap dikembangkan. Bukan berarti kita mundur ke belakang. Artinya dalam konsep pelayanan pendidikan anak tetap bisa belajar meskipun dia jarak jauh dan juga jarak dekat. Karena ini masih transisi. Yang mengagetkan adalah ketika ini dibuat secara tergesa-gesa langsung 100%. Makanya saya kira ini bakal menanggung banyak persoalan gitu. Makanya kemudian pelanggaran terhadap prokes saya kira itu didorong oleh kebijakan yang tergesa-gesa seperti sekarang ini. Saya kira seperti itu. Dan juga yang paling penting ini soal prokesnya ya. Kalau perkembangan virusnya itu di luar ranah kita ya, itu dalam kesehatan. Tapi perkembangan virus dari Delta dan Omikron juga itu kalau kita ikuti kan nggak selesai. Namun kemudian sebagai dasar protokol kesehatan tetap harus diterapkan karena itu cara yang paling mungkin bisa kita lakukan. Namun kemudian seperti saya sebutkan tadi, di level pengawasan saja kami mendapatkan laporan di beberapa kabupaten di Indonesia ya, seperti misalkan Cilegon, Bogor, Bengkulu, Kabupaten Agam, Situbondo, lalu juga beberapa wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Ini ada beberapa pengawas yang memang dia melakukan sidak ke sekolah itu cuma ujungnya saja. Dan ketika awal, bahkan awal saja, lalu juga di akhir ketika pulang. Sedangkan kan proses yang sangat krusial itu adalah ketika berjalan, ketika belajar itu. Makanya kemudian kami juga mendapatkan data, ada beberapa sekolah yang diam buka kantin. Nah, kantin ini kan sumber kerumunan seperti itu. Meskipun kita sudah tahu, sudah ada jawabannya, membawa bekal dari rumah. Bahkan gurunya pun ya harus bawa bekal dari rumah. Nah, yang seperti ini yang bisa kita lakukan, pengawasan gitu. Seperti itu, Mas Andrew. Baik, jadi memperketat kembali pengawasan di sekolah. Lalu pertanyaannya tadi saya sempat mendengar bahwa minimnya social distancing di sekolah karena tidak adanya penambahan ruang kelas. Lalu apakah dalam satu kelas ini semua anak-anak sudah kembali full di dalam satu kelas, 100% kapasitas anak-anak di dalam kelas? Dan lalu bagaimana pertanyaannya agar anak-anak ini bisa aman dan bisa benar-benar bisa secure dalam belajar mengajar tanpa khawatir akan terpapar COVID-19, Pak Iman? Ya, kita ambil contoh ya kasus yang sangat dilematis untuk siswa SD yang umumnya mereka usianya 6-11 tahun. Mereka vaksinasinya belum tuntas gitu kan. Nah, bagi kami daripada dipaksakan 100% dengan kondisi belum vaksin itu melanggar SKB loh. Jadi daripada kita memaksakan seperti itu, kenapa nggak dicoba dulu aja 50%? Setelah 50% nanti kan ada evaluasi. Karena di lapangan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Kondisi tiap sekolah itu sangat berbeda sekali. Ada yang kerumunan akhirnya
ada penekanan ketika kantin tutup malah berkerumun dan lain sebagainya. Dan ini perlu diatasi. Dengan datang 50%, sekolah punya ukuran yang sangat jelas. Oh, ternyata 50% aja udah penuh, gimana 100% gitu. Nah, artinya mereka punya waktu untuk penambahan kelas. Ada waktu. Mungkin nanti di bulan berikutnya 75% dan di bulan berikutnya lagi ya sampai 100%. Sehingga ada persiapan untuk katakanlah menambah kelas ataupun menambah ruang. Jadi saya kira kalau tiba-tiba 100% begini dengan kapasitas sekolah model lama dan belum terisi, ini kan nggak ketahuan isinya berapa. Nah, gitu. Karena setelah dengan social distance itu nggak jumlah siswa itu jelas menjadi sangat kecil gitu kapasitas ruang kelasnya. Sedangkan siswanya ada banyak. Dan juga dengan mendadaknya tergesa-gesanya 100% ini, kerumunan itu terjadi bukan ketika hanya di sekolah, tapi sebelum di sekolah, di toko-toko buku, di tempat penjual baju sekolah, di tukang-tukang jahit. Ini kan virus tidak hanya ngomongin di sekolah, tapi dia bisa ngomong di mana pun dan dia bisa tersebar. Jadi saya kira satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah kedisiplinan protokol kesehatan. Tetapi peluang untuk menerapkannya semakin sempit gara-gara kebijakan yang sangat tergesa-gesa. Seperti itu, Mas Hendro. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan evaluasi bagi pemerintah dan sambil kita memantau bagaimana PTM dengan kapasitas 100%, kita harapkan juga para guru dan para murid juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat PTM berlangsung. Terima kasih Pak Imam telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan belajar makna gotong royong budaya Jimpitan yang ada di Kelurahan Batu Jaya, Tangerang bersama penggagasnya, Bapak Slamet Haryanto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.